Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celuk Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap negara Indonesia melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan secara nasional, karena dengan bahasa Indonesia mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini selaras dengan salah satu butir isi Sumpah Pemuda. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan organisasi sosial dalam berbagai konteks kehidupan. Hal ini dapat dilihat pemanfaatan bahasa Indonesia yang dipergunakan di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kita dapat berkomunikasi lewat satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, sebagai alat pemersatu bangsa. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seluruh rakyat Indonesia harus bangga memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, berbagai suku, adat dan tradisi, ras dan agama, dan serta dari setiap golongan menyatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Segala perbedaan itu, tidaklah dirasakan dan menjadi persoalan bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, karena disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Dan ternyata, ada seorang ustadz dari Malaysia, yang merasa bangga pada negara Indonesia yang memiliki bahasa Indonesia. Bahkan ia bangga terhadap masyarakat Indonesia yang mampu menggunakan bahasa Indonesia, serta bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas jati diri bangsa dan negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat videonya. 5 hingga 10 tahun akan datang, Indonesia akan jauh meninggalkan Malaysia dari sudut kemajuan pembangunan teknologi dan ekonomi. Sekarang pun tanpa kita sedar, Indonesia telah mula meninggalkan Malaysia dari sudut ekonomi. Ya, kita tak mampu menjadi sebuah negara sebesar Indonesia, tapi kita mampu contohi Indonesia dalam satu perkara. Perkara ini yang menjadikan asas kuat untuk Indonesia menjadi sebuah negara kuasa besar dunia dalam 5 ke 10 tahun akan datang. Perasan tak? Orang Indonesia tak kira bangsa, mereka bercakap dalam bahasa Indonesia. Tak ada satu pun bercakap bahasa Indonesia bunyi lain dari kebanyakan orang Indonesia yang lain. Dia Cina ke, India ke, Celuk Mat Saleh ke, pertuturan yang mereka guna semuanya sama, bahasa Indonesia. Belum pernah kita jumpa orang Indonesia cakap bunyi Cina, bunyi India, bunyi Mat Saleh. Belum pernah. Semua bunyi Indonesia. Sistem pendidikan mereka disatukan dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Mereka melestarikan bahasa Indonesia bermula dari peringkat sekolah. Pendidikan awal rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Apa yang mereka akan capai dengan satu bahasa? Dengan penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa, mereka boleh capai dan mampu capai apa yang mereka nak. Kestabilan ekonomi, mereka mampu. Kestabilan politik, mereka mampu. Mereka dalam kelompok yang mampu capai apa yang mereka nak sekarang. Mereka ada sesuatu yang kita belum ada. Penyatuan bangsa menggunakan satu bahasa. Ini perkara asas yang negara Indonesia telah berjaya capai dengan jayanya. Penyatuan berbilang bangsa dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Malaysia, apa dah jadi? Lemah sangat kita, bukan sebab kita lemah fizikal, bukan sebab kita bodoh, sebab kita tak mahu terlalu bertolak ansur membiarkan bahasa yang sepatutnya ditutur oleh semua rakyat Malaysia yang mengaku mereka adalah rakyat Malaysia tidak dikuatkuasakan untuk wajib ditutur oleh semua rakyat Malaysia.
Yang seorang bunyi itik, lagi seorang bunyi ayam. Member dekat sebelah makan popcorn. Bahasa Melayu terpinggir di tanah sendiri. Wajarlah Indonesia semakin ke depan mereka bersatu dalam satu bahasa. Bahasa menghilangkan benteng yang memisahkan bangsa. Malaysia, sayang, 1000 kali sayang. Bahasa bangsa mengemis di tanah sendiri. Inginkan kemajuan, inginkan kestabilan ekonomi. Mula dengan penguatkuasaan bahasa Melayu untuk semua rakyat Malaysia. Semua rakyat Malaysia wajib fasih bertutur bahasa Malaysia. Sudahlah dengan okey dah tu, janji ada bunyi. Jangan jadi manusia yang tiada jati diri. Belajarlah berasimilasi dengan budaya asal tempat kalian tinggal sekarang. Bercakap dengan bahasa Melayu yang fasih. Belajarlah jadi rakyat Malaysia yang sebetulnya. Manfaatnya kita semua kena rasa. Sangat mudah untuk mencapai kekayaan, kestabilan ekonomi dengan penyatuan bangsa dengan satu bahasa. Kesamarataan tidak mustahil dicapai bila benteng yang memisahkan bangsa disatukan dengan bahasa Melayu. Mulakan dengan penguatkuasaan bahasa dulu. Kemewahan lain dia akan datang dengan sendirinya. Tahniah Indonesia. Terima kasih untuk Bapak Ustadz yang berasal dari Malaysia, atas pengakuannya terhadap kehebatan bahasa Indonesia. Ia merasa bangga, karena bahasa Indonesia dipergunakan oleh seluruh rakyat Indonesia, hingga mampu mempersatukan dari setiap elemen masyarakat Indonesia. Sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan Bapak Ustadz ini menginginkan pemerintah Malaysia beserta warga Malaysia, mencontoh negara Indonesia serta masyarakat Indonesia yang cinta terhadap bahasanya dengan selalu menggunakan bahasa Indonesia, yang selalu diajarkan pada setiap sekolah-sekolah. Dari pertama kali masuk sekolah, bahasa Indonesia harus selalu dipergunakan dan dipelajari, sebagai bahasa pengantar untuk setiap mata pelajaran. Akan tetapi pemerintah Malaysia dan masyarakat Malaysia tidaklah mau menggunakan bahasa kenegaraannya dengan baik dan benar dimanapun mereka berada. Karena bahasa Melayu yang menjadi bahasa kenegaraan Malaysia, seolah-olah dikesampingkan atau dipinggirkan oleh masyarakat Malaysia itu sendiri, dan mengutamakan menggunakan bahasa Inggris, bahkan mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris dalam setiap penggunaannya. Negara Malaysia beserta warganya, seperti kehilangan identitas jati diri kenegaraannya, karena tidak mencintai dan menghormati bahasa kenegaraannya.